Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Yasinta Nino dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang panggilan para murid Yesus. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang kami peroleh sampai dengan saat ini. Kami semua masih diizinkan untuk menikmati hidup di dunia ini. Sekarang kami akan memulai dengan pelajaran agama tentang panggilan murid-murid Yesus. Kami mohon terangilah hati dan budi dan pikiran kami agar semakin mengenal kehendak-Mu yang memanggil kami untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Untuk mewujudkan kerajaan Allah, Yesus tidak mengusahakannya seorang diri. Ia juga melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ia mengajak banyak orang menjadi pengikutnya dan mempersiapkan mereka untuk tugas perutusan ini. Kini, tugas mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini bukan lagi menjadi tugas Yesus, melainkan tugas semua pengikutnya, termasuk kita. Karena itu, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang panggilan para murid Yesus. Pada subtema ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan arti panggilan, yang kedua menyimpulkan reaksi para murid Yesus dalam menanggapi panggilan Yesus berdasarkan kitab suci, yang ketiga menjelaskan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci, yang keempat menjelaskan tujuan Yesus memanggil murid-muridnya. Yang kelima, menjelaskan makna menjadi murid Yesus. Yang keenam, merefleksikan pribadinya menanggapi dan mengikuti panggilan Yesus. Baik anak-anak, untuk langkah pertama tentang memahami makna panggilan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Semua orang tentu pernah mendapatkan panggilan, entah untuk urusan biasa atau untuk hal penting. Contohnya, siswa dipanggil gurunya, anak dipanggil orang tuanya. Ada juga orang yang berjuang menunjukkan prestasi supaya mendapatkan panggilan. Contohnya, seseorang berlatih agar dipanggil mengikuti perlombaan. Mungkin kamu juga mengalami hal serupa. Nah anak-anak, sekarang tuliskan di kolom ini pengalamanmu tentang pernah mendapatkan panggilan. Siapa yang memanggil? Contohnya orang tua, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Apa tujuan panggilan? Contohnya untuk mengikuti perlombaan, mengikuti pertandingan, atau untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, dan lain-lain. Apa alasan dipanggil? Contohnya karena memiliki bakat atau kemampuan, berprestasi, dan lain-lain. Apa reaksi terhadap panggilan? Contohnya senang, kaget, takut, dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman tersebut, makna dari panggilan adalah ajakan atau undangan dari orang atau pihak tertentu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan misi pihak tersebut. Langkah yang kedua adalah mendalami kisah panggilan murid-murid Yesus. Para murid Yesus juga mendapatkan panggilan dari Yesus. Sama seperti banyak orang pada umumnya, mereka juga memiliki motivasi yang menggerakkan walaupun kurang jelas. Reaksi mereka pun beragam.
Namun pada akhirnya panggilan itu bagi mereka bernilai istimewa. Nah, bagaimana kisah panggilan para murid Yesus? Untuk lebih memahaminya, silahkan Anda membaca teks-teks kitab suci berikut. Yang pertama, Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Yang kedua, Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Yang berikut, Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Baik anak-anak, setelah membacanya, silahkan mengisi LKPD bagian tabel ini tentang siapa nama murid, latar belakang murid, dan reaksi murid atas panggilan Yesus. Di dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22, nama murid adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Reaksi murid atas panggilan Yesus adalah ketika dipanggil, mereka segera meninggalkan jala, perahu, dan ayah mereka, lalu mengikuti Yesus. Catatan profesi murid: nelayan bukan profesi atau pekerjaan yang didambakan orang-orang. Bukan profesi yang hebat. Umumnya nelayan tidak berpendidikan tinggi. Mereka belajar dari pengalaman untuk menguasai danau atau laut. Nelayan termasuk orang kecil di tengah masyarakat. Di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32, nama murid adalah Lewi. Latar belakangnya adalah pemungut cukai. Reaksi murid atas panggilan Yesus: ketika dipanggil, Lewi langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu dan langsung mengikuti Yesus. Di dalam Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62, nama murid hanya tertulis seseorang. Latar belakang tidak dijelaskan. Reaksi murid atas panggilan Yesus: murid yang pertama mau mengikuti Yesus tetapi terlebih dahulu menguburkan ayahnya. Murid yang lain mau mengikuti Yesus tetapi setelah berpamitan terlebih dahulu dengan keluarganya. Kesimpulan: Yesus memanggil orang menjadi pengikutnya tanpa melihat latar belakangnya. Ia memanggil semua orang, siapapun yang mau menjadi pengikutnya. Beragam reaksi orang dalam menanggapi panggilan Yesus, tanpa pertanyaan, tanpa pikir panjang, dan langsung segera memutuskan. Namun ada yang ragu-ragu, penuh pertimbangan, tidak mampu memutuskan sendiri. Motivasi mereka juga beragam. Mungkin ada yang ingin mengubah nasibnya, ada yang ingin terpandang, ada yang ingin berperang dalam pekerjaan Yesus. Yang berikut adalah syarat mengikuti Yesus. Syarat mengikuti Yesus adalah percaya diri, serius, tegas, konsisten, fokus, tidak boleh plin-plan, dan keputusan itu harus datang dari diri sendiri. Itulah syarat untuk mengikuti Yesus. Seperti yang difirmankannya bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Tujuan dari Yesus memanggil murid-muridnya adalah yang pertama, untuk mewartakan kerajaan Allah di seluruh dunia. Yang kedua, untuk menghimpun orang-orang dalam persekutuan. Yang ketiga, untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Yang keempat, untuk mengangkat derajat martabat orang-orang yang tertindas. Makna menjadi murid Yesus adalah bertobat. Bertobat yaitu meninggalkan cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan beralih ke kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Langkah yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, anak-anak, sekarang nilailah dirimu sendiri dengan menjawab pernyataan refleksi berikut.
yaitu yang pertama, apakah kamu sudah menyadari bahwa sakramen baptis merupakan cara Yesus memanggilmu menjadi murid-Nya? Yang kedua, apakah kamu sudah melakukan apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dikehendaki oleh Yesus dari sejak kamu menjadi murid-Nya? Yang ketiga, apakah kamu rajin membaca kitab suci sebagai upaya untuk mengenal dan memahami Yesus Kristus dengan baik dan benar? Silahkan nilailah dirimu sendiri. Nah, anak-anak, kamu adalah murid Yesus ketika kamu dibaptis atau kamu menerima sakramen baptis. Baptisan itu merupakan anugerah bagimu. Yesus memilih dirimu menjadi murid-Nya bukan tanpa alasan. Kamu dipilih karena kamu berharga bagi Yesus. Ia mencintaimu dan mengharapkanmu agar turut mengambil bagian dalam tugas perutusannya. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Marilah kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.